Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue, Firman Iskandar. Hari ini gue lagi ada di kebunnya Pondok Awe. Nah, kebetulan alhamdulillah kita bisa silaturahmi bareng Pak Anton Wahono langsung, dan alhamdulillah dapat makan siang juga kita di sini dengan yang menu yang asik-asik bener. Sore ini kita mau jalan-jalan keliling kebun, kita mau berbincang-bincang eksklusif hanya dengan Pak Anton Wahono. Ya, yuk kita mau lihat. Selamat sore, Pak Awe. Sore. Akrabnya dipanggil Babe ya, kalau dari anak buah. Kalau di kebun orang semua manggilnya Babe. Babe ya. Manapun orang manggilnya Babe. Babe. Berarti kita juga panggil Babe ya, guys. Nah, ini Pondok Awe ini didirikan tahun berapa, B? Saya mendirikan ini 2016 ya, untuk mengasih nama aja. Pondok Awe itu 2016 dan kita sudah daftarkan ke hak ciptanya. Iya. Logo termasuk logonya. Kebetulan saya tidak pakai Kaosnya Pondok Awe. Pondok Awe. Iya. Kalau untuk luas lahan yang dikelola di sini ada berapa luas ya? 100-an lebih. 100 lebih hektar ya. Ada 200-an. Jadi total semua ada 300-an hektar lah. 300 hektar. Sampai di ujung sana itu. Sampai di ujung sana ya. Ya, tanahnya sudah di ini. Sudah di land clearing ya. Clearing. Yang sebelah sana belum tergarap. Karena hambatan fulus. Gitu ya. Jadi bertahap ya, bertahap ya. Sesuai dengan kemampuan. Ini Pondok Awe Anda dirikan sebenarnya buat siapa? Karena kan kalau kebun ini kan menengah sampai ke panjang. Ya. Sebetulnya ini program jangka panjang ya. Iya. Program jangka panjang. Dan ini nanti arahnya ke agrowisata. Jadi untuk masyarakat, di samping itu juga untuk keperluan bisnis. Iya. Dan saya anggap sangat menjanjikan lah untuk durian. Rata-rata di sini adalah durian Munsangking sama Oci, dua jenis itu saja. Dua jenis itu saja ya. Oci itu duri hitam, Ya. Blackthorn itu, Musangking itu Sama MK itu Munsangking. ya. Nah, nanti akan juga tanam untuk durian lokal unggulan seperti Super Tembaga. Iya. Kemudian TB atau tai babi. Itu dari Bangka ya, Dari Bangka. dua-duanya Ada ya. juga yang dari Kalimantan juga. Durian-durian unggulan lah nanti ke depan akan kita Tanam di Pondok Awe juga. tanam. Jadi kita mengandalkan ke durian lokal. Dan durian lokal di Indonesia tidak kalah sebetulnya dengan durian dari luar. Kalau untuk pasar, market, Kalau maker saya nggak khawatir ya. Sangat masyarakat sangat menyukai ya untuk durian. Apalagi di luar. Sampai sekarang pun kita masih mendatangkan dari Malaysia, khususnya untuk durian Munsangking. Orang tahunya Munsangking, padahal lagi ada lagi ya duri hitam itu atau Oci. Jadi untuk market dalam negeri sendiri masih sangat besar ya. Sangat besar. Maunya sih ekspor, Iya. tapi Kendalanya apa? saya masih membutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Di samping masalah perizinan itu yang paling sulit. Masalah perizinan itu sulit ya. Wah, pening dah. Pening ya? Satu emplek nggak habis. Nggak bisa tenang. Ini makin seru nih perbincangan kita dengan Pak Awe sendiri, langsung makin seru nih. Kenapa di Indonesia kita masih belum memperhatikan komoditas durian sebagai yang potensial bisa diekspor? Terutama peran pemerintah itu harus ada kalau saya. Kalau peran pemerintah itu tidak ada ya kita kesulitan. Saya inginkan adanya peran dari pemerintah untuk terjun langsung membina para petani, kemudian mencari unggulan durian lokal yang betul-betul bisa bersaing. Ya. Nah, selama peran pemerintah
belum ada ya nanti orang akan jalan sendiri-sendiri. Iya. Maaf pada pemerintah. Mhm. Rata-rata hanya memberikan stempel saja. Gitu. Begitu masyarakat membangun dicap ini adalah binaan pemerintah. Itu yang terjadi sekarang ini. Pemerintah yang dimaksud siapa? Ya pemerintahan dari dulu sampai sekarang. Maunya mesti cap stempel saja. Iya. Maaf pada pemerintah, saya hanya mengkritik. Namun saya kritik ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Kalau misalnya Pondok Awe kan Anda konsepkan menjadi kebun dengan nantinya agrowisata. Ada fasilitas-fasilitas wisata di sana seperti pelebaran dan lalu ada villa, ada permainan yang memang konsepnya itu kembali ke alam. Gitu. Jadi saya ingin membangun satu objek wisata, Iya. khususnya untuk buah durian ya. Jadi orang datang ke sini bisa menikmati durian secara langsung yang jatuh dari pohon. Kemudian ada tempat untuk wisata, untuk jalan. Kalau kita di kota udah bosan. Udah bosen ya. Banyak debu, banyak asap segala macam, polusi dan tidak sehat saya anggap. Nah, Iya. kalau di sini di alam seperti ini untuk kedepannya saya yakin sangat menjanjikan. Jauh pun saya yakin akan didatangi. Iya. Asal dalam pembangunan ini kita terkonsep. Iya. Kalau kita menyiapkan agrowisata berarti kita harus menyiapkan tempat tinggal, Iya. ada villa atau Betul. pondok-pondok yang nanti kita sewakan. Kemudian makanan dan makanan semuanya tradisional. Tradisional ya. Ya, itu nanti arah ke depan, kemudian ada tempat jogging track, kemudian ada untuk sepeda gunung. Iya. Kita kan bangun di situ karena kontur ini wilayah ini kan naik turun. Jadi sangat cocok. Sangat cocok ya. Sangat cocok. Dan saya sendiri senang olahraga untuk sepeda gunung. Sepeda gunung Iya. ya, mountain bike itu Ya, ya. mountain bike saya sangat suka. Di samping Kenapa Jasinga, Pak? Jasinga ini sebenarnya lama ya. Kalau kita mendekat banyak ke Bogor, siapa yang mau mampu membeli tanah Lahan, ya. seluas ini? Betul. Dan ini kan konsep lama. Iya. Dan setelah saya purnapan baru saya kerjakan. Oh gitu. Jadi ya. kalau untuk membeli saat sekarang ini, wah angkat tangan saya, Angkat menyerah tangan, saya ya. sudah. Nggak Jadi bisa lagi. pada saat yang dulu pembebasan masih sangat ini Masih sekali ya. murah. Masih murah sekali. Masih ya. murah. Contohnya saya di Bangka, Mm-mm. beri tanah 1 hektar, ada yang 2,5 Dua setengah apa itu? 2,5 2,5 juta. Wah, ada 5 juta, ada yang 15 juta, bertahap dari tahun ke tahun gitu. Nah kalau sekarang pokoknya beli, kita nggak akan sanggup kita. Per Nah, hektarnya udah sampai ratusan Dari juta. dulu ya. saya sudah punya konsep itu, sudah punya pola. Jadi saya sudah merencanakan bahwa saya nanti setelah purna saya akan menyiapkan. Jadi jauh-jauh harinya saya siapkan. Bukan langsung beli pokoknya 50 hektar enggak, kita cicil ada 2 hektar. Beli sesuai dengan kemampuan saja. Iya. Dan kalau saat sekarang ya untuk membangun seluas ini tanah, wah, kecuali kalau punya modal kuat Iya. bisa. Tapi kalau saya ya nggak akan mampu. Iya. Contohnya saya membangun ini bertahap. Iya. Tidak bisa langsung bangun pokoknya 10 hektar tidak. Iya. Bangun dulu 2-3 hektar, 5 hektar bangun. Setelah tumbuh kerjakan. Maka di sana ada di sini yang pertama, kemudian sana yang masih kecil, sana yang masih kosong. Iya. Itu karena permodalan. Permodalan. Nah, ini jurus steknya ini. Iya, ini ya. Ini jurus stek. Nah, ini kan penyedia bibit. Oh, menjadi bibit ya. Penyedia bibit, cari bijinya, kita stek. Karena kalau kita beli sendiri, Iya. mahal, salah, Mahal, ya. mahal. Tapi kalau ini karena untuk kejar target, Iya. kejar tayang, kita beli dongkelan. Dongkelan. Ya. Kita beli dongkelan. Jadi nanti akan subsidi. Ini mudah-mudahan ada beberapa ratusan ya, 100 sampai 200 pohon yang kita bisa buahi. Nanti begitu berbuah, nanti bisa Hasilnya untuk diputar kembali. putar guling terus seperti Iya, itu. iya. Kenapa musangking dan duri hitam? B. Banyak orang bertanya masih kenapa nanamnya musangking,
Kenapa menanamnya durian oci atau duri hitam? Saya kalau bekerja itu harus mempunyai suatu konsep, dan konsep itu bukan sekedar jangka pendek, saya itu harus pikirkan jangka panjang sesuai dengan umur durian. Durian itu bisa umurnya puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Market sekarang yang orang masyarakat menyukai adalah Moonsangking, oci, durian-durian unggulan. Sebenarnya di Indonesia banyak durian unggulan yang dari Bangka, dari Kalimantan, dari NTT, NTB, banyak durian-durian unggulan. Kenapa Moonsangking? Karena cita rasa. Jadi kalau kita menanam durian yang tidak dengan selera masyarakat, gimana saya mau menjual? Betul. Karena saya berpikir menanam terus punya market. Kalau tidak punya market, saya secara otomatis saya akan bekerja sia-sia. Dan saya yakin bekerja saya akan merugi. Nah, itu yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Di samping peran pemerintah daerah juga harus ada sebetulnya. Bukan hanya berpikir tentang pembinaan saja, tapi peran penyediaan bibit dari pemerintah mengarahkan kepada para petani pecinta durian seperti saya ini harus turun langsung sebetulnya. Untuk harga jual Moonsangking dan duri hitam kan mahal. Apakah terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia? Kenyataan sekarang harga Moonsangking 600 saja dalam waktu sekejap habis. Habis ya? Nggak ada barang ya? Nggak ada barang dan berebut lagi. Berarti sekarang domestic market sangat butuh ya? Sangat butuh. Walaupun nanti suatu ketika mesti akan turun ya. Saya yakin karena banyaknya masyarakat yang menanam. Sudah mulai menanam ya? Mulai menanam. Mau menanam durian itu tidak sekar ditanam, kemudian ditinggal. Tidak. Tapi harus ada perawatan. Kita harus memperhatikan keasaman tanah, pH tanah, itu harus kita perhatikan. Kalau nggak ada perawatan ya nanti percuma kita sia-sia saja menanam. Dan kita menanam durian itu seperti menanam merawat bayi. Perlu sekali kita merawat. Seperti ada suatu kasih sayang. Kebanyakan air nggak bisa, kekurangan air juga tidak bisa. Itulah durian. Kalau orang yang suka menanam durian biasanya orang yang punya hobi. Tapi kalau orang hanya sekedar ikut-ikutan, nggak bisa. Saya bilang jangan deh. Minimal suka dengan duriannya dulu ya. Suka dan mencintai tentang tanaman. Itu aja. B, hitung-hitungan pohon durian itu gimana sih? Anda memilih durian, kenapa? Bagi saya sangat menguntungkan. Pertama, nilai jual. Satu pohon durian, katakanlah kecil-kecilan aja lah. Kita nggak usah bermimpi yang terlalu tinggi. Satu pohon ada 50 biji. 50 buah. 50 buah. 50 buah. Satu pohon nggak usah tinggi-tinggi lah. Kita jual aja 300.000. Satu buahnya. Satu buahnya. Berarti kalau 50, berarti kan bisa 15 juta. Itu kita ambil yang paling. Satu pohon 15 juta per tahun ya. Bisa 2 kali. Bisa 2 kali, Mas. Bisa 2 kali, tergantung kita. Karena teknologi. Nah, sekarang kali berapa aja pohon? Wah. Jadi kalau per 100 pohon saja 15 juta itu udah 1,5 miliar ya. Nah, itu ya. Jadi saya tidak merasa takut menanam durian besar, banyak. Ini saya nggak merasa takut. Asal kita tekuni dan kita kelola dengan manajemen yang benar. Saya yakin bisa. Ini jadi polanya bertahap terus ya? Bertahap. Jadi setelah tanam bagian sana, di sebelah sini udah lihat ada pohon yang baru ditanam lagi, gitu ya. Intinya kan nih, kita nanam, kita pelihara, sudah bisa tumbuh, sudah bisa mandiri, baru kita ke sampingnya lagi, terus seperti itu terus. Nah, nanti yang sebelah sana sudah berbuah, sudah bisa kita jual, hasil penjualannya kita bisa tanam lagi untuk tanam yang baru lagi. Jadi bertahap, continue terus ya. Yang penting bertahap. Yang perlu adalah pengawasan. Nah, itu penting itu. Pengawasan. Ternyata menanam durian juga pakai manajemen. Gitu ya. Manajemen itu ternyata di segala aspek, segala aspek ada ya. Segala aspek. Kenapa? Kendalanya biasanya apa kalau di kebun durian itu, Pak? Kendala ya hama. Hama ya? Ya, hama. Paling ini hama. Tahu-tahu sudah tinggi 2 meter mati. Gitu ya. Bisa terjadi seperti itu juga ya? Bisa, ada yang mati di sini ada. Yang di Bangka juga ada.
Oh gitu ya. Yang penting kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Mm-mm. Jangan bohongin, itu aja. Saya paling benci dan paling anti kalau ada yang penjual durian menjual bibit itu dengan berbohong. Wah, itu paling anti saya. Nanti ya. Ya, paling benci saya. Iya. Jangan membohongi lah. Kasihan lah para petani. Tuh ya. Jadi kalau misalnya memang A unggulan, memang harus unggulan. Ya kita harus unggulan. Dan kita beritahu. Keluar di depan aspal lagi. Jangan yang menyesatkan lah. Ada saya sendiri terkena juga dampaknya. Oh begitu. Pernah juga. Pernah, tapi saya tidak mau menyebut. Biarlah. Tapi saya tidak akan mau. Tapi kalau ada orang tidak mau memperpanjang. Tapi kalau ada orang yang bertanya pada saya akan berikan yang terbaik. Bang Afandi, ini Bang Afandi kan dari Pondok Awe juga, udah ikut Babe, udah cukup lama lah. Ya. Ini sebagai generasi muda ngikutin Babe gimana? Kira-kira apa yang berkembang dari konsep agrowisatanya Pondok Awe? Jadi dari konsep agrowisata, sekarang kan banyak pengusaha milenial itu berpikir rumah makan, kafe dan lain-lain. Ya. Kalau dari segi kita lihat rumah makan, kafe, ini pekshop gunting rambut sekarang, Iya. apa semuanya, Mm-mm. pekshop binatang. Tapi saya lebih tertarik di durian ya, Durian, karena saya ya. sudah kalkulasi. Mhm. Bahkan anak-anak muda sekarang udah pada mengikuti ke Iya. durian, Iya. karena durian adalah investasi jangka panjang Mm-mm. dan 5 tahun ke depan Mm-mm. hasilnya itu luar biasa. Luar biasa ya. Ya, dari hasil kerja keras kita Mm-mm. seimbang lah. Seperti apa luar biasanya? Ada yang bilang ini seperti emas di atas tanah. Iya benar, tapi harus tahu yang paling utama adalah SDM. Iya. Kalau SDM-nya di Indonesia ini pemiliknya tidak bisa mengatur, Mm-mm. jadi sama aja juga bohong. Manajemen Ya, kebunnya. manajemen kebun, SOP, Mm-mm. karena banyak teman-teman penanam durian. Mm-mm. Kalau kita sharing, ini udah waktunya masuk pupuk ini, Iya. masuk pupuk ini. Iya. Mereka itu banyak selalu berkomentar, oh nggak perlu. Nah, sedangkan saya kan salah satu pengusaha muda Iya. yang sudah go public. Iya. Di Malaysia kita juga punya perusahaan. Iya. Dari sana kita banyak belajar juga. Mhm. Ternyata Mhm. biaya durian Mhm. bukan main-main. Bukan main-main ya. Luar biasa. Tidak murah juga ya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk biaya menanam durian sebesar Pondok Awe, Iya. ya ngos-ngosan juga. Seru ya gitu ya. Perbincangan sore ini di Pondok Awe seru Ngos-ngosan ya. juga. Cuma tolong teman-teman yang mau menanam pohon durian fokuslah. Fokus ya. Bila mana tidak fokus, sia-sia. Sia-sia. Ya, saya banyak kerjaan lain, Mhm. jadi saya cuma mengharapkan Mhm. SOP yang saya sudah terapkan Mhm. dan jumlah karyawan yang mencukupi. Ya. Sampai hari ini Pondok Awe juga alhamdulillah sudah sangat populer di YouTube. Orang-orang sudah datang sendiri dan dari kita Sudah dimulai nih program agrowisatanya sudah ya, dimulai. dan kita ini welcome. Ada kita, nggak ada kita, ada Pak Awe, nggak ada Pak Awe. Asal niatnya tulus, Iya. bisa bermain ke Pondok Awe, bisa ambil video di Pondok Awe. Iya. Ya, Bisa semangat sharing terus. ilmu bermanfaat juga ya. Indonesia pasti bisa. Ah. Mas Mardianto, gimana tentang Pondok Awe? Ini kebun durian yang disetting dengan SOP-nya itu menyerupai Thailand ataupun SOP kebun di Malaysia. Ya, saya pikir di Indonesia kan belum banyak yang perkebunan yang settle. Saya pikir ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadikan kita benchmark untuk teknologi penanaman durian yang lebih modern. Saya Ya. berharap sekali bahwa kebun Awe ini bisa menjadi model untuk pekebun-pekebun yang lain, sehingga tidak perlu buang-buang sumber daya yang percuma gitu. Ya. Karena di sini
sudah banyak dicoba dengan beberapa varietas, dengan beberapa teknologi yang saya pikir mengadopsi teknologi yang sudah mapan di Malaysia, di Thailand. Saya pikir harapan saya sih ini bisa menjadi role model Role model ya. role model untuk kebun durian modern di Indonesia. Ya. Lagi pula untuk pengelola Pondok Awe-nya sendiri tidak pelit ilmu ya. Ya, Tidak ya, pelit ilmu, yang sharing ilmu bermanfaat bagi rakyat Indonesia semuanya ya. Iya, iya. Kita sangat senang sekali dengan Pak Anton dan juga Pak Afandi yang memang sangat concern dengan perdurianan dan juga bisa berbagi lah dengan teman-teman semua yang ingin masuk ke dalam bisnis atau berkebun durian. B, ini daerah yang memang belum ditanamin ya, B? Belum ya. Ini karena memang luas lahannya besar ya. Jadi kalau seperti ini udah siap tinggal di lubang. Ya udah. Oh, lubangnya sudah ada Sudah ini. ada. Hmm. Tinggal tanam aja, tapi Tinggal tanam. nunggu waktu. Nunggu waktu ya. Apakah ada kendala dalam pengadaan bibit? Kalau bibit enggak. Yang ada adalah fulus. Lucu juga nih babenya nih. Ya, tuh. Yang gemuk-gemuk pakai sepeda motor aja deh. Waduh, Bi, ngapain Bi? Nggak tahu nemu motor. Kalah sama yang tua. Wah. Malu dia. Nggak tahu motornya apa. Saya pamit duluan deh. Nih nyuri bibit entres nih. Waduh. Pasal berapa Ini itu, apa Ben? nih? Muncangking apa? Itu yang di pruning mangkoh tadi. Oh. Jadi investigasi. Ini berapa bibit nih? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, berani ya? Di kebun jenderal polisi. Pak jenderalnya ada lagi. Ini ke arah belakang sini malah belum di rapi-rapi ya? Sebagian sudah, ini tumbuh lagi nih. Tumbuh lagi. Ya. Yang rencana untuk penginapannya di mana ini, Be? Oh, nanti sebelah sana. Oh, ada di sebelah sana. Ini kan nanti rencana kolam ini. Oh, kolam jadi Ya. view kolam ya. View kolam Ya. nanti. Dikeruk dibuat semacam Sebenarnya tampungan air buatan. untuk pengerukan itu dibikin seperti danau. Iya. Itu adalah tujuannya untuk menyiram sebetulnya. Itu. Menyiram ya, persiapan karena air ya. Persiapan air. Kalau nggak ada, ya nggak sulit. Seperti ini kan kayak embung. Iya. Ini kan Oh, ini ada embung air. lagi ya. Ya. Selain yang di atas tadi ya. Ya. Ini ada embung air nih. Ini Wah. untuk penyiraman tanaman. Iya. Makanya itu kalau nanam durian itu tidak bisa salah-salah. Dia bisa asal-asalan ya. Harus mencari sumber air. Iya. Kalau mengandalkan dari sumber air tanah, Waduh, berapa besar? berapa besar ya? Gitu ya. Ini dulu mulus ini. Mulus ya? Oh gitu. Ini sebenarnya Sampai di saung ujung itu kalau punya sebenarnya bukan Oh, ini sawahnya juga ya. ini karena terbendung. Bendung ya, emang ini ya kan kalau Oh, hujan gede kan curah, ini jalannya kan boleh bikin sendiri nih. ini bakal embung air juga ya. di atas sudah kita punya semua itu Ya, yang kemarin itu di atas itu keliling ini walet banyak boleh nih Serwiti ini bukan dialek. Dia terbangnya. Ini mau bikinin gorong-gorong. Ah, itu sawah di sana juga. Bi, gimana Pondok Awe, Bi? Mantap. Apalagi nanti ada ininya ya. Agrowisata. Villa-villanya ya. Agrowisata ya. Iya. Ada Inspiratif tempat banget. trekingnya. Banget dong. Apalagi Pak Jenderalnya sendiri orangnya enak ya, komunikatif, mau berbagi. Iya. Ya, kayak gitulah. Jadi panutan lah buat Nyaman ya, bisa jadi teladan juga ya. iya benar. Sosok Babe Awe ya. Betul. Oke banget sih. Oke banget ya. Kalau banyak yang orang yang kayak beliau ini, wah keren nanti dunia perdurenan di Indonesia. Gitu ya. Mandi dengan Kang Ahmad. Sampai sana itu. Karena terus saja lumpurnya turun terus. Oh gitu ya. Iya, Oh, jadi ada pendangkalan ya. dangkalan ya. Untuk bisa menjiwai betul-betul itu sulit untuk mengajak
kan saya berpartner, Iya. tidak bisa sendirian. Contohnya di Bangka, untuk mencari menanam durian yang ideal Iya. itu sangat sulit, Iya. karena latar belakang pengetahuan, Iya. wawasan itu kan diperlukan. Dari investor atau Bukan dari Dari investor, partner? dari partner, dari partner? dari partner. Dan yang merawat, yang penting yang merawat ini, cara teknis pemupukan juga. Tidak bisa pupuk itu dihambur gitu, tidak bisa. Iya. Harus digali lagi, ditutup, campurannya harus pas. Iya. Jadi apa ya? Perlu suatu kesabaran lah kalau menanam durian. Kan proses. Iya. Nanam terus berbuah kan enggak. Betul. Itu yang harus kita sampaikan secara berulang-ulang. Makanya saya sering ke Bangka, ke sini saya sampaikan. Ada memang secara teknis sudah bisa. Tapi untuk konsep kedepannya kan harus saya berikan masukan kepada mereka. Iya. Karena yang penting itu, kalau dia tidak mempunyai sekadar nanam, Iya. untuk apa ini, tapi tidak tahu kedepannya bagaimana, kelanjutannya bagaimana, kan sulit, Betul, betul, betul. ya kan? Betul. Itu yang kita perlukan untuk itu. Iya. Ini yang di-sharing oleh beliau ini ilmu bermanfaat ya, membuat kita jadi lebih cerah ya mengenai dunia perdurianan di Indonesia nih. Ya, kita berbagi ilmu aja lah. Yang penting Ilmu yang bermanfaat ya. ya terbaik untuk para pencinta durian. Dan tetap semangat, jangan berkecil hati. Yang penting bertanya kepada orang yang betul-betul mengetahui secara teknis penanaman, perawatan, dan pemupukan. Itu penting. Iya. Pemupukan itu Iya. paling utama. Dipupuk tidak dirawat percuma. Iya. Kemudian harus memperhatikan pH tanah, Iya. keasaman tanah sejak dini, karena masing-masing durian akan berbeda Iya. pengaruhnya nanti pada saat berbuah, hasilnya maksimal atau tidak. Iya. Nah itu kita hanya sekedar menanam saja, hasilnya tidak akan bisa maksimal. Iya. Buahnya pun nanti akan berbeda, Gitu ya. di pruning segala macam. Tujuannya untuk apa? Nah, itu yang kalau yang baru pertama, kalau yang sudah senior seperti kawan-kawan yang membantu saya, sudah enak lah sekarang lah. Iya. Tidak seperti dulu Di awal-awal ya. awal-awal. Pemahaman bisa sama. Yang penting itu, Iya. kalau pemahaman bisa sama, jalannya enak. Kita jalan seperti jalan tol. Iya, iya, iya. Memang perlu proses. Itu proses ya. Ya, nanam itu perlu proses. Dan tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Tidak. Dan ini konsep jangka panjang. Iya. Saya nanam sekarang bukan untuk diri saya, Mm. tapi saya nanam, saya konsep bisa untuk anak, bisa untuk cucu. Iya. Jadi saya tidak merasa khawatir. Tanah Tanah dulu beli berapa, sekarang saya jual berapa. Saya Iya. sudah dapat keuntungan sebetulnya Iya. dari situ. Betul. Nah itulah. Jadi saya tidak merasa takut untuk gagal bertanam, tapi saya sudah punya aset tanah. Aset tanah situ ya. Untuk penutup pesan kesan Anda untuk durian lover Indonesia. Saya berpesan kepada teman-teman saya pencinta durian, ayo kita bangun Indonesia dengan menanam durian lokal. Durian lokal tuh banyak bener ya, yang enak-enak dan tidak kalah sebenarnya dengan Munsangking, dengan Oci. Untuk sementara lidah Indonesia masih menyukai itu. Dan saya bukannya munafik, tidak, tapi saya mengajak kepada para pecinta durian
ayo kita menanam durian unggulan lokal. Seperti apa contohnya, Be? Contohnya seperti super tembaga, kemudian TB, namlung, otak udang, dan lainnya masih banyak. Dan itu yang diunggul-unggulkan, dan setiap daerah kan punya unggulan masing-masing. Nah, ini perlu peran serta dari pemerintah untuk penyediaan bibit dari masing-masing daerah, sehingga durian lokal itu bisa muncul ke permukaan. Sekali lagi saya tidak munafik, karena saya menanam ini kan perlu modal, dan saya perlu modal itu untuk kembali. Saya menanam berdasarkan cita rasa, sekali lagi. Saya karena lidahnya, marketnya menyukai Moonsangking dan menyukai Oci, maka sekarang saya tanam. Namun harapan saya ke depan, dan sudah saya menanam juga di Bangka, udah ratusan pohon, itu durian lokal. Jadi ayo kita sama-sama membangun pertanian, khususnya durian, untuk bisa lebih baik lagi. Dan saya mengharapkan juga sharing, berbagi ilmu pengetahuan, sehingga kita ke depan lebih baik. Dan jangan kalah kita dengan negara tetangga kita. Tanah luas-luas Indonesia, subur-subur Indonesia, kenapa kita tidak bisa? Yang ada hanya kemauan saja yang bisa membesarkan durian Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Babe Awe. Ini kita dapat sharing ilmu bermanfaat di sore hari yang cerah ini. Terima kasih banyak atas waktunya, atas undangannya. Mudah-mudahan Babe Awe beserta keluarga diberikan ganjaran berlipat ganda. Amin ya Rabbal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, atas sharing ilmu yang bermanfaat. Oke ya, Babe ya. Terima kasih banyak ya, Babe. Ya. Salam cerutu. Bukan salam durian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.